Salam sejahtera bagi para pendengar dan penonton Ngopas, dimanapun Anda berada. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Selamat datang di channel Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan membicarakan secara santai topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para hamba Tuhan, para pastor, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Dan jangan lewatkan kesempatan untuk berinteraksi, bertanya kepada para narasumber di fitur komentar yang ada di bawah video Anda di YouTube. Jangan malu untuk bertanya, apakah itu pertanyaan yang timbul dari diskusi kita bertiga atau pertanyaan-pertanyaan follow-up lainnya. Gereja selama pandemi beradaptasi, baik dalam tata ibadah, pola ibadah, panjangnya khotbah, dan bentuk-bentuk ibadah lainnya. Dan terutama yang berkembang ialah bagaimana gereja hadir secara terpaksa atau sukarela di dunia maya. Tetapi setelah sekarang menjadi endemi, pandemi ini, banyak gereja yang kembali juga bergumul. Apakah harus utuhnya untuk tatap muka, dan ataukah sebagian online atau metode hibrida? Seperti apa ibadah kita seharusnya pasca pandemi ini? Kita akan bahas bersama-sama di Ngopas edisi ke-74 dengan judul Gereja Pasca Pandemi. Apakah harus kembali ke ibadah tatap muka? Kita kehadiran dua narasumber pada saat ini, yaitu Pendeta Emeritus Meita Sartika dari GKI D5. Apa kabar Bu Meita? Baik, Pak Ken. Selamat datang di Ngopas. Ya, Nanti terima kita kasih kenalan lagi untuk ya. undangannya. Yap, nanti kita berkenalan lagi. Dan yang kedua adalah Pendeta Budianto Lim, DWS, dosen bagian ibadah di STT Reform Indonesia. Selamat pagi Pak Budi, apa kabar? Pagi, baik. Thank you udah ngajakin buat ngobrol ini. Amin. Makasih banyak nih untuk waktunya. Mungkin kita akan memberikan kesempatan untuk para narasumber memperkenalkan diri singkat saja. Kira-kira apa yang sedang digeluti saat ini, dan juga mungkin satu sukacita di dalam apa yang digeluti ini apa, begitu loh ya. Mungkin ke Ibu Meita terlebih dahulu. Bu Meita, apa Bu yang sedang digeluti Bu sekarang Bu sudah jadi emeritus ini? Ya, saya memang Pendeta Emeritus GKI setelah terakhir melayani 20 tahun di GKI 5 ya, dan sebelumnya saya pernah menjadi dosen baik di Duta Wacana dan ketemu Kian di sama-sama mengajar ya di STT Amanat Agung, lama tapi itu udah lama sekali. Dan saat ini saya juga selain tetap ada di gereja membantu tapi tidak struktural, tapi saya juga mengajar ya. Saya mengajar di Ukrida dan juga membantu mengajar di STT Bethel Doway di Tanjung Duren juga dalam bidang teologi praktika ya. Baik, itu. baik. Sukacitanya apa nih di dalam periode emeritus ini? Di dalam masa emeritus. Lebih apa ya? Lebih bisa menentukan, memutuskan sendiri, ya kan? Apa yang mau dikerjakan, begitu ya. Kalau tetap masih terlibat full di gereja, tentunya memang segala sesuatu ya prioritasnya di gereja itu, dan juga kalau GKI kan ada majelis jemaat yang mengatur, ya kan? Kalau sekarang sudah lebih bebas menentukan ya apa yang mau dikerjakan gitu. Wah, ini kalau udah bebas ini nih bisa terbangnya tinggi nih, kayak burung yang dilepas dari sangkarnya kelihatannya. Bisa Makasih aja, banyak. Makasih banyak Bu Meita. Pak Budi, silakan Pak Budi perkenalkan diri, apa yang sedang digeluti saat ini, dan juga sukacitanya apa Pak? Ya, thank you Kian. Saya bersyukur bisa ketemu Kian lagi ya, walaupun secara Zoom ya. Kita pernah ketemu waktu saya masih di GPBB Singapura ya. Saya ingat Kian dari Gereja Kristus Bogor kalau nggak salah ya. Betul ya. Ya, jadi saya sendiri memang pernah pelayanan pastoral di GPBB Singapura. GPBB itu Gereja Presbyterian Bukit Batok di Singapura. Beberapa belas tahun, kemudian Tuhan panggil saya dan istri pulang, terus ngajar lah teologi ibadah.
Dan tentu teologi ibadah yang bisa dipraktekin ya. Kalau cuma ngajar teologi ibadahnya nggak bisa dipraktekin buat apa gitu ya. Jadi sebenarnya ya DWS itu Doctor of Worship Studies karena memang itu beban kami untuk mengajak hamba-hamba Tuhan, pemimpin gereja untuk mempertimbangkan ulang ibadah setiap minggu. Karena ini sesuatu yang lucu nih. Kita kebaktian tiap minggu, tetapi kita nggak pernah diajarin gimana caranya menyembah Allah. Ya, saya ngomong begini karena saya dulu bukan dari keluarga Kristen. Jadi waktu saya jadi Kristen, yang tidak pernah diajarkan kepada saya adalah kalau saya datang kebaktian, gimana caranya menyembah Allah Tritunggal ini. Ya, sehingga itu secara natural ya ada dalam beban hati saya. Nah, kalau saat ini yang saya lagi geluti adalah ya saya lagi siapkan untuk pembinaan Pieta online yang mulai 11 Juli. Pieta itu singkatan pendalaman ibadah, esensi transformasi gereja. Nah, kemudian saya lagi berjuang untuk selesain satu tulisan. Ya, satu tulisan terkait sama pandemi, saya kasih judul Pandemi Katalisator Gereja untuk Berubah demi Berbuah. Jadi saya lagi berjuang untuk menyelesaikan tulisan itu. Semoga ada penerbit yang mau. Wah, saya jadi excited nih karena topik kita hari ini berhubungan dengan apa yang ditulis oleh Pak Budi nih kelihatannya ya. Jadi kita akan bahas mengenai ini, khususnya gereja pasca pandemi ini, apakah harus kembali ke ibadah tatap muka karena ada banyak gereja yang berubah dari ibadah tatap muka ke online. Terus kemudian sekarang tiba-tiba kembali lagi ke tatap muka, begitu ya. Dan kira-kira tantangannya apa? Mungkin pertanyaan pertama ialah bagaimana observasi dari Ibu Meita dan dari Pak Budi terhadap gereja-gereja pasca pandemi. Silakan Bu Meita. Iya, jadi observasi saya memang ya jelas pandemi mengubah wajah dunia dan gereja ya. Dunia dan gereja memasuki kebiasaan yang baru ya. Contoh kebiasaan baru misalnya ya saat ini kita harus menggunakan masker. Jadi biar udah tatap muka sekarang ya sekarang masih pakai masker ya. Harus seperti gitu juga. Nah, juga kita lama-lama biasa. Saya dulunya nggak biasa pakai masker, rasanya nggak enak. Tapi kalau sekarang malah nggak enak nggak pakai masker. Jadi kayaknya ada sesuatu yang kurang gitu kan. Nah, jadi masker memang digunakan demi tidak tertular dan tidak menularkan COVID, ya kita beribadah juga masih jaga dengan prokes itu, ya. Nah, juga memang yang kebiasaan baru itu, ya, perilaku untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun. Jadi sekarang pun udah tetap muka, tapi duduknya masih dengan jarak, ya. Kecuali yang keluarga itu dibilangin bolehlah yang keluarga dempet-dempetan, tapi terus ada jarak lagi. Nah, itu pun saya perhatikan heran juga, ya kan? Tetap ada beberapa yang semuanya itu ada jaraknya, saudara. Nah, jadi inilah kebiasaan-kebiasaan baru. Perilaku ini juga sebenarnya bertentangan dengan kebiasaan orang Indonesia yang senang berkumpul, ya. Nah, komunal, ini saja ya? Komunal, mungkin secara begitu, ya? komunal ya kan ya. Awalnya ini jadi ya pandemi membuat gereja mau tidak mau mengubah kebiasaannya dan menyesuaikan diri untuk hidup sesuai ya kan ya dengan aturan pemerintah, dengan yang ya apa harus jaganya itu bagaimana. Nah, mungkin itu dulu aja kali observasi. Baik. Dan itu berhubungan dengan ibadah karena kelihatannya hal-hal seperti itulah yang terlihat begitu ya di dalam ibadah, pakai masker dan menjaga jarak, yang tadinya mungkin ibadah sesak gitu ya dengan semua orang duduk sebelah-sebelahan, tetapi sekarang masih jadi terbatas sekarang, jadi masih terbatas. Betul. Ya, jadi terlihat sekali dari tampak luar daripada ibadah Kristen gitu ya di gereja-gereja. Makasih banyak Bu Meta. Ke Pak Budi, observasinya apa nih? Terutama yang saya kepingin tanya yang berhubungan dengan ibadah menurut Pak Budi. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Cimeta, Kian. Terus terang pertanyaan ini sederhana ya, gimana observasi terhadap gereja pasca pandemi ya. Tapi saya seringkali mengalami kesulitan untuk memberikan deskripsi khususnya terhadap gereja-gereja di Indonesia. Kenapa? Karena gereja-gereja di Indonesia itu cukup beragam. Nah, jadi apa yang saya akan sharing ini tentu pasti banyak kekurangan
dan mungkin bisa dianggap terlalu mengeneralisir ya. Tapi ya ini yang saya lihat ya. Dan ini misalkan salah satu sisi ya, di satu sisi banyak aktivis pelayan yang senang banget balik ke gereja karena bisa nyanyi lagi. Ya, waktu pandemi itu teman-teman paduan suara itu udah nggak bisa nyanyi gitu loh. Ya. Walaupun Jadi, pakai masker ya. Iya, pakai masker gimana mau latihan gitu kan? Pakai masker, jaga jarak, gimana saling dengar satu sama lain. Jadi ini salah satu yang saya perhatikan, banyak yang seneng balik ke gereja karena akhirnya bisa memuji Tuhan lagi dengan bebas ya, meskipun masih pakai masker. Tapi ada gereja yang sudah boleh buka masker, ya itu ya saya alami juga. Dan tentu mereka senang karena bisa ketemu teman-teman lagi ya, ada persekutuan sama sosok dari si iman. Nah, memuji Tuhan, nyanyi itu udah menjadi sesuatu yang agak hilang tuh, ya feel-nya beda kalau anak-anak muda bilangnya gitu loh. Ya nyanyi lewat YouTube, kebaktian YouTube itu beda banget lah. Nah, tapi di sisi lain saya juga melihat sudah banyak aktivis pelayan yang kecapean, keletihan. Karena begitu pandemi, banyak pelayan yang jadi non-aktif. Karena mereka takut ke gereja untuk latihan, untuk rekaman, dan sebagainya. Jadi ini sisi yang nggak enaknya. Ya. Jadi itu yang pertama yang saya perhatikan. Dan kemudian gereja tetap aja mengalami kesulitan untuk regenerasi pelayan. Dan saya kira ini isu yang cukup kental kita temui di berbagai gereja. Nah, kemudian yang kedua yang saya observe, gereja itu cukup banyak pemimpin yang cemas karena jemaat nggak mau balik ke gedung gereja untuk kebaktian. Karena udah kayak makan online, ya. Satu, kita nggak usah buang bensin, gitu kan. Bensin naik nih, Jakarta nih, parah banget nih. Gitu kan? Ya, bensin naik, jadi nggak usah. Pokoknya nyaman lah kebaktian di rumah, gitu kan. Bisa sambil kopi, bisa sambil setrika, dan sebagainya. Nah, jadi gereja nih sekarang mencoba untuk membujuk jemaat untuk balik kebaktian di gedung gereja. Nah, ada gereja-gereja yang seperti itu, tapi saya juga mengamati ada segelintir gereja yang jemaatnya sudah hampir 100% balik seperti sebelum pandemi. Nah, ini menarik nih. Ya berarti memang di Indonesia itu cukup beragam dalam aspek ini. Nah, kemudian saya nggak akan jelasin lebih panjang ya supaya nggak terlalu panjangan. Yang ketiga nih, aspek lain yang saya perhatikan ya, dan saya lebih khawatir untuk aspek yang ketiga ini. Selama pandemi kan gereja sudah dipaksa berubah, ya. Tapi perubahan yang terjadi seringkali tidak dengan landasan teologi Kristen yang bertanggung jawab. Tentu teologi yang saya maksud adalah teologi ibadah. Jadi begitu pandemi, liturgi dipotong-potong, ternyata yang banyak dipotong adalah urusan doa. Nah, urusan doa banyak dipotong, bahkan doa syafaat pun udah nggak ada. Jadi ada gereja yang seperti itu. Jadi alasannya tuh pragmatis banget. Gimana caranya supaya kebaktian cuma sejam, dan kemudian jemaat itu tetap disentuh, dan sebagainya. Nah, jadi banyak pemimpin gereja yang kelihatannya bingung melakukan penyesuaian liturgi kebaktian selama pandemi. Nah, begitu sekarang pandemi udah hampir reda, ternyata mindset yang menonjol adalah ya udahlah nggak usah pusing lah, pakai aja yang dulu sebelum pandemi. Gitu. Ya, liturginya balikin aja yang dulu. Nah, dengan kata lain, pandemi itu belum dipandang sebagai kesempatan terjadinya pembaharuan kehidupan ibadah. Nah, nanti saya bisa sambung lagi ya supaya nggak kepanjangan. Tapi yang terakhir nih ya, yang terakhir pasca pandemi dalam banyak kebaktian, identitas Allah sebagai Allah pencipta tetap kurang disorot secara kental. Kita tahu pandemi itu karena virus yang parasit di tubuh manusia merusak dan membunuh. Tetapi kan virus di muka bumi jumlahnya jutaan. Dan banyak virus dan atau bakteri yang malah menolong kelangsungan hidup seluruh makhluk di muka bumi. Tetapi kebaktian gereja kurang menyorot sisi diri Allah sebagai pencipta yang sampai sekarang sebenarnya tidak mengabaikan ciptaan. Kita yakini itu, kita imani itu. Allah masih peduli kan terhadap ciptaan. Tapi dalam kebaktian gereja, bahkan setelah ini udah keluar sedikit dari pandemi,
aspek yang satu ini sangat minim. Kalaupun ada, cuma dari seruan votum. Itu pun kalau gereja pakai votum, ya. Banyak gereja kontemporer tidak memulai ibadah dengan votum. Jadi kesadaran bahwa Allah itu tetap peduli terhadap ciptaan karena Dia Allah pencipta, kesadaran ini bahkan jadi baik. Ya, wah baik, ini komprehensif sekali nih observasinya nih. Ya, dosen ibadah lain. Dosen soalnya. Dosen ibadah. Ya, itulah sebabnya. Oke. Nggak apa-apa. Karena maksudnya kita perlu melihat gitu ya secara utuh kurang lebih seperti apa. Dan tadi menarik sekali ketika disebutkan bahwa ada side effect yang boleh dikatakan positif, yaitu untuk membuat orang sadar sekali lagi mengenai apa itu ibadah dan lain sebagainya. Tetapi juga ada hal-hal yang negatif karena ada hal-hal yang ditinggalkan yang seharusnya ada di dalam ibadah. Nah, mungkin kita akan narrow down sekarang ini lebih spesifik lagi kepada masalah tatap muka atau online atau hybrid gitu ya, hibrida ini ya. Nah, apa perlu sebetulnya gereja kembali ke full tatap muka, penuh tatap muka pasca pandemi ini? Nah, saya kepengen tanya dulu nih dengan Ibu Meita nih. Menurut Ibu Meita perlu nggak nih? Dan kalau perlu, kenapa Bu? Perlu, Bu? Iya, tentu saja ya. Tentu saja itu sangat-sangat perlu, ya kan? Karena salah satu esensi dari kekristenan ibadah itu kan koinonia, ya, persekutuan. Harus ada komunion, ada persekutuan. Nah, jadi persekutuan yang diharapkan bisa terjadi, mungkin bayangannya juga ya seperti diajarkan dalam Alkitab, persekutuan gereja mula-mula, di mana mereka dapat saling berkumpul, ya di bawah satu atap yang sama, bisa mendengarkan pengajaran secara langsung. Habis itu mungkin duduk makan ya, ada potlucknya, begitu, saudara-saudara. Nah, jadi tentunya kebersamaan secara fisik jauh lebih intim dari kebersamaan ya virtual. Kita bersyukur sih. Nanti kalau kita lihat virtual pun juga ada kelebihannya, ya. Jadi memang pandemi itu membukakan kepada kita sesuatu yang ya dampak positif itu juga gereja didorong untuk memperhatikan digital ministry. Digital ministry kalau tadinya itu belum diperhatikan. Nah, karena itu kalau memang penting tatap muka ya. Nah, itu penting sekali juga yang Pak Budi tadi katakan ya. Dulu ya biasa saya panggil Budi juga ya, biasa Pak Budi. Nah, panggil nama aja sih. Katakan. Ya. Jadi betul kita ini seolah-olah jadi kayak cuma pindah-pindah ya apa yang dikurangi tadi sebelum pandemi ketika masuk pandemi apa yang dikurangi ya dari liturginya pandemi sebelum ada pandemi gitu kan, ketika masuk pandemi apa yang dikurangi dan kemudian sekarang ya udah balik lagi nih, sekarang ini udah bisa balik lagi tanpa dipikirkan lebih dalam ya karena memang situasinya sudah berubah dan nanti memang penting sekali untuk tatap muka tapi nanti nyangkut juga masih hybrid atau enggak. Nah, ketika memang masih hybrid itu ada sesuatu yang harus diperhatikan. Nah, nanti juga kalau memang kita ibadah ya, makanya ibadah kita itu memang hal lain itu adalah ibadah kita harusnya memberikan kesempatan untuk partisipasi dan interaksi. Ini jadi segi kenapa harus tatap muka itu karena koinonianya, lalu juga harus memberikan kesempatan partisipasi dan interaksi ya. Nah, sedangkan ibadah daring itu ada kelebihan juga tapi tidak memberikan kesempatan interaktif lah ya seperti kita walaupun ini banyak yang khawatir ya ketika kembali ke tatap muka begitu ya karena kan ini kan ada resiko kesehatan yang tinggi begitu loh. Kalau misalnya saya bertemu dengan orang lain yang terinfeksi, saya bertemu dengan orang lain yang bisa menularkan, ada resiko gitu. Jadi banyak orang tidak mau gitu untuk mengambil resiko tersebut dan untuk bertemu tatap muka. Tetapi tetap ya kelihatannya value dari tatap muka menurut Ibu Meita itu penting sekali ya. Ibadah itu ya memang tatap muka. Persekutuannya.
persekutuan ya, faktor Ada koinonianya interaktif gitu ya. juga, ada interaktif Betul, ya. betul. Karena aspek ibadah itu bukan hanya sekedar firman atau bukan hanya sekedar puji-pujian, tetapi ada sebuah persekutuan. Baik, makasih Bu. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, gimana nih menurut Anda nih? Apakah gereja perlu kembali ke tatap muka secara penuh, ataukah boleh nih pakai hybrid? Silakan Pak Budi. Ya, thank you so much. Saya nambahin apa yang tadi Cimeta udah sempat sampaikan ya. Berdasarkan observasi saya, artinya ketika saya pelayanan di gereja, saya ngobrol dengan para pemimpin gereja, salah satu keluhan pemimpin gereja adalah, iya nih Pak, jemaat kami itu pada kagak berani ke gereja, tapi ke mall bisa, makan di luar bisa, gitu loh. Makan seru ya, kalau makan kepengen ya. Betul, nonton bioskop udah berani, tapi ke gereja nggak mau. Ini aneh sekali, Pak. Nah, saya melihat bahwa memang ya ini kembali kepada natur kita manusia ya. Natur kita manusia itu pengen yang enak, pengen yang mudah, pengen yang convenient. Nah, balik kepada pertanyaan Pak Kian tadi, apa perlu kembali ke tatap muka setelah pandemi? Menurut saya iya. Tetapi konsentrasinya jangan kita kemudian pakai pikiran yang dikotomis. Bahwa jemaat yang mau kembali ke gedung gereja, mereka lebih baik, lebih rohani, lebih beriman daripada mereka yang mau di rumah saja, kebaktian lewat YouTube. Jadi bagi saya, esensi daripada ibadah itu adalah perjumpaan dengan Allah Tritunggal. Tapi perjumpaannya bukan individualistik, perjumpaan sebagai satu keluarga Allah. Jadi bagi saya, teman-teman jemaat yang masih kebaktian pakai YouTube, apapun alasannya, saya nggak mau menghakimi. Selama jemaat itu kebaktian di rumah sebagai satu keluarga, bukan sendirian. Jadi kalau misalkan jemaat itu adalah pemuda gitu ya, dia datang dari keluarga yang belum Kristen. Inilah kesempatan gereja diuji kekeluargaannya. Ini pemuda yang sendirian, ada gak yang ngajakin dia, yuk ikut keluarga kami kebaktian sama-sama, gitu loh. Jadi bagi saya, yang terpenting bukan masalah di mana lokasi kamu menyembah Allah setiap minggu. Tetapi yang terpenting adalah apakah kamu betul-betul menyembah sebagai satu umat. Karena secara teologi, ibadah gereja dari zaman ke zaman selalu mediated. Ibadah itu selalu termediasi. Jadi saat ini di dalam pandemi dan kemudian kita udah pakai jaringan YouTube dan sebagainya, itu mediasinya tuh. Dan saya yakin, saya beriman, the presence of God tidak dibatasi apapun medium yang dipakai. Tetapi dalam ilmu komunikasi kita perlu sadar bahwa the medium is the message. Ini kata-kata dari Marshall McLuhan. Jadi semakin kita ibadah pakai YouTube dan kagak mau balik ke gereja, lama-lama ibadah dengan YouTube itu membentuk jati diri kita sebagai orang yang makin antisosial. Sebagai orang Kristen yang dia introvert, dia akan makin introvert karena dia tipe orang yang kagak mau lah ketemu orang banyak. Semakin ketemu orang banyak, semakin habis energinya. Ya. Jadi media itu malah membentuk dia balik. Sehingga buat teman-teman yang udah terus-menerus pakai alasan lebih enak lah kebaktian online, ini yang perlu diwaspadai. Jangan sampai kita melakukan pembenaran karena kita pengen kebaktian online saja. Nah, kecuali buat jemaat yang sakit ya. Sakit, dia perlu temenin orang tuanya. Kalau ditinggal, dia nggak bisa bayar suster. Ya. Nah, ini kan kebaktian online ini sangat menolong keluarga seperti demikian. Jadi bagi saya tatap muka tetap perlu terjadi, cuma kita jangan terlalu mendebatkan mediumnya itu loh. Walaupun pada saat yang sama kita perlu waspada terhadap medium yang kita pakai. Wah, jadi jawabannya ini agak ambigu nih. Tapi itu perlu kita garis bawahi karena sekali lagi ya, itu adalah masalah medium dan medium itu adalah sesuatu yang membantu kita tetapi juga bisa membentuk kita ya di lain pihak. Dan itu sangat menarik, itu sesuatu yang kita perlu pay attention karena seringkali kita anggap remeh medium tersebut dan kita pikir
itu kan cuma medium aja. Padahal itu sebetulnya pada akhirnya membentuk kita, siapa diri kita dan bagaimana kita menyembah Allah. Menarik sekali. Nah, memang sekarang begini, banyak gereja yang menggunakan metode hybrid nih sekarang ini. Tetapi ternyata metode hybrid itu jauh lebih sulit dibandingkan dengan fully online atau fully tatap muka, begitu ya. Dan kira-kira ada saran-saran nggak nih khususnya kepada para hamba Tuhan mungkin yang menyaksikan rekaman kita ini, bagaimana nih sebetulnya gereja harus memanage masalah ini gitu loh, untuk bisa mengakomodir mereka yang mau kembali ke gedung gereja atau yang bisa kembali ke gedung gereja, tetapi di lain pihak juga bisa mengakomodir mereka yang tidak bisa begitu kembali ke gereja untuk beribadah. Nah, ini saya kepengen tahu nih pengalamannya nih dari kedua narasumber kita. Pertama-tama dari Ibu Meita terlebih dahulu ya. Bu Meita, menurut Ibu gimana nih, Bu? Bagaimana nih yang perlu dipersiapkan gereja untuk kembali ke tatap muka ataupun juga ke hybrid ya? Terutama hybrid sih, saya rasa ini yang jauh lebih sulit. Ya, jadi tadi memang saya katakan betapa pentingnya ya memang ibadah itu tatap muka. Tapi ya Pak Budi sudah dengan ya jelas sekali ya menyatakan juga ya terkadang ada orang-orang yang membutuhkan untuk ibadah secara online itu. Dan memang bersyukur dulu mungkin gereja nggak berpikir ya kan, sekarang gereja jadi tahu bahwa itu bisa. Sehingga misalnya ada anggota GKI 5 yang udah pindah misalnya juga ya ke Amerika atau ke Australia, ya kan? Nah, tentunya memang dia didorong mencari gereja yang bisa tatap muka di situ. Tapi ketika dia juga mau tetap merasakan persekutuan, ya, kita mau tetap berasa nih ada di GKI 5 juga. Kalau saya biasanya dorong ya kamu mestilah pergi ke gereja setempat kalau sekarang ini ya. Tapi tetap kan di jam ibadah yang berbeda, dia bisa merasakan juga tetap kekeluargaan, ya tahu lah gitu loh, dengan gereja dari mana dia berasal. Itu. Nah, selain juga untuk yang sakit, segala juga seperti itu. Nah, persiapannya tadi memang diakui tidak mudah ya. Bagi gereja besar mungkin tidak masalah. Tinggal menambah SDM, tambah beli-beli banyak, ya kan ya, beres. Nah, tapi bagi gereja kecil itu masalah banget. Ya kan? Kalau gereja saya delima boleh dikatakan menengah. Jadi, nah kami makanya juga tetap melihat ya kebutuhan itu hybrid, tapi peralatan tetap kurang. Sehingga bisa terjadi di tengah-tengah misalnya ya, di sini ibadah, nah itu yang hybrid ada masalah. Bisa terjadi mungkin suaranya hilang sebentar, atau juga sempat mati lagi. Ya kan? Nah, sehingga memang kami ada dalam fase mendorong anggota jemaat untuk ya mempersembahkan ya kan supaya bisa beli alat-alat yang lebih cocok yang untuk sesuai dengan kebutuhan itu. Nah, jalan keluar lain adalah ya bersyukur kalau gereja yang besar kalau ada sinodenya seperti GKI itu, maka selain gereja GKI 5 yang bisa online, dulu gereja-gereja kecil juga memiliki, khususnya buat gereja kecil atau gereja besar, memiliki bisa memiliki pilihan, bisa memilih karena kita ada sebuah bagian yang disebut YKB. YKB itu adalah Yayasan Komunikasi Bersama, dan itu memang bidang pelayanannya sinodal. Ya, sifatnya sinodal. Nah, mereka waktu itu sangat menolong, apalagi ketika gereja-gereja masih banyak yang belum mampu melaksanakan yang online. Nah, bisa ikut kebaktiannya YKB ini. Sekarang setahu saya mereka, nah jadi kan YKB itu yang mengikuti ribuan. Jadi, nah jadi misalnya gereja GKI di mana ya, yang kecil dia nggak bisa melaksanakan sendiri yang online. Dia bisa ikut. Itu YKB punya. Nah, sekarang udah kebanyakan gereja balik nih kan melaksanakan sendiri-sendiri. Nah, YKB juga sedang ada dalam pertimbangan-pertimbangan yang saya dengar. Apakah YKB harus melaksanakan kebaktian online tiap minggu? Tapi sampai saat ini ya, yang saya dengar
mereka masih melihat kebutuhan itu. Jadi buat yang tidak bisa hybrid secara langsung, tapi bisa menganjurkan untuk itu juga. Itu salah satu ya, selain beli alat. Nah itu salah satu yang diusulkan. Nah jadi YKB misalnya mempunyai batas, selagi misalnya yang mengikuti kebaktian dia viewernya di atas 1.000, dia merasa bahwa dia masih tetap harus melaksanakan itu walaupun gereja udah mulai balik kebaktian. Baik, itu support yang luar biasa sih dari satu sinode, karena sekali lagi ya nggak semua gereja mampu atau bisa untuk melakukan siaran online atau metode hybrid seperti ini. Jadi ada begitu banyak gereja yang melakukannya dengan sangat-sangat jelek sekali pada akhirnya, dan pada akhirnya nggak berguna. Nggak ada yang nonton. Nggak ada yang nonton juga, dan juga nggak menjadi berkat juga buat orang-orang yang Ya. Makasih banyak Bu Meta. Ke Pak Budi, gimana nih Pak Budi dengan metode alternatif ini, khususnya hybrid ini ya? Apa yang perlu dipersiapkan gereja nih seharusnya nih dalam hybrid, dan nanti kita juga akan bicara dalam kembali ke tatap muka mungkin. Silakan Pak Budi. Ya, thank you so much. Saya kira apa yang tadi disampaikan Cimeta itu sangat bagus banget ya. Bahkan itu menekankan sinode yang gitu kan. Itu menjadi salah satu aspek yang memperlihatkan bahwa kita sama-sama kok, gitu kan. Jadi saya kira itu salah satu yang luar biasa ya. Hal lain yang saya pikir perlu diperhatikan adalah setiap gereja perlu mempertimbangkan metode hibrid itu sesuai dengan kemampuan gereja. Kemampuan gereja dalam hal ini adalah kemampuan jemaat ya. Jadi saya tidak terlalu mendukung pemimpin gereja yang paksain jemaat untuk persembahan supaya bisa beli kamera. Padahal jemaat di tengah-tengah pandemi itu juga babak belur secara keuangan. Jadi saya kira itu satu hal. Jadi kalau memang bisa direkam pakai handphone, ya nggak apa-apa. Karena memang itu kemampuan gereja. Dan saya kira Tuhan itu memberkati ketika kita memberikan berdasarkan apa yang kita mampu dengan rela, gitu ya. Itu saya kira salah satu aspek yang perlu kita perhatikan. Jadi gereja kecil yang nggak mampu, yang nggak perlu membandingkan diri dengan gereja besar yang kaya yang mampu beli segala macam peralatan. Nah, bagaimana dengan gereja yang pakai handphone pun nggak bisa karena internetnya putus-putus melulu, dan itu mengganggu kebaktian kan? Nah, bagi saya ya, direkam ya, itu direkam saya kira bisa, tapi kalau direkam pun nggak bisa juga, kita perlu galakkan ibadah keluarga. Jadi gereja perlu buatin liturgi yang bisa dipimpin oleh kepala keluarga, buatin semua kata-katanya, karena banyak jemaat Kristen itu kalau diminta untuk memimpin doa pun kadang-kadang bingung ngomongnya apa. Jadi nggak apa-apa, disiapin aja. Dan itu menjadi sebuah panduan sehingga ibadah sebagai satu keluarga tetap bisa terjadi. Dan kita bisa anjurkan jemaat ibadah keluarga ini terjadi pada jam 9, semua bersamaan ibadah keluarga. Jadi perasaan senasib, sepenanggungan, perasaan kita sama-sama itu tetap ada. Jadi saya kira itu kita balik kepada low tech deh, gitu loh, untuk gereja yang kesulitan ya. Tapi saya kira ini aspek yang selama ini gereja nggak pernah kerjain. Kepala keluarga dibimbing untuk bisa memimpin ibadah keluarga. Jadi saya kira ini penting untuk dipertimbangkan. Ya. Dan kelihatannya pada masa pandemi ini gereja jadi ditantang gitu ya untuk memikirkan esensi ibadah itu pada akhirnya apa gitu ya. Dan apa yang menjadi elemen-elemen yang fundamental di dalam satu ibadah, dan mungkin kita juga jadi terpojok dan merasa bahwa pada akhirnya inilah mungkin yang harus kita lakukan gitu ya, di dalam konteks yang mikro maupun juga di dalam konteks yang mungkin makro. Kalau misalnya jemaat sudah bisa kembali ke ruang ibadah, ke gedung ibadah ya. Nah, memang sekali lagi nih, ini bukan hal yang gampang dan memerlukan sebuah proses, dan banyak gereja yang sekarang sudah kembali ke gedung ibadah atau ke tatap muka, dan juga bergumul nih sekarang ini dengan apa yang harus dilakukan oleh gereja. Apakah ibadahnya akan sama seperti sebelum pandemi, ataukah ibadahnya akan berbeda begitu loh sebelum pandemi. Mungkin singkat aja dari Ibu Meita pertanyaan itu, kalau gereja memilih untuk kembali ya, atau mendorong jemaatnya untuk kembali ke gedung ibadah dan melakukan ibadah tatap muka, apakah ini akan sama sebelum pandemi ataukah berbeda, Bu?
Singkat saja Bu jawabannya. Silakan Bu Meta. Iya, jadi kalau saya perhatikan memang masih, kalau gereja saya sendiri masih sama ya. Beberapa gereja juga masih sama, artinya liturginya dan lain-lain. Nah, tapi saya menggarisbawahi tadi yang Dr. Budi mengatakan bahwa seharusnya gereja itu ya ibaratnya udah lewat pandemi, dia belajar banyak juga ya yang dari pandemi, dan ketika sudah selesai masa pandemi itu memang kembali lagi ke tatap muka. Tapi gereja itu harus juga memperhatikan apa yang harus diubah karena sudah agak berbeda, apalagi kalau yang bisa melaksanakan hybrid, begitu kan? Jadi gereja, maksud saya gereja sudah melewati masa pandemi dan dia harus betul-betul belajar, berani berubah, sehingga kalau pakai kata-kata Dr. Budi lagi nanti bukunya itu ya jelas berbuahnya. Ya, oke, terima kasih. Ya, baik, makasih Pak Budi. Apa nih Pak Budi yang harus dirubah? Apakah harus dirubah begitu loh ketika gereja kembali ke tatap muka sekarang ini, atau sama seperti pra pandemi? Oke, thank you. Saya kira salah satu yang perlu konsisten kita ajukan pertanyaan adalah mengapa? Mengapa kita kebaktian dulu seperti ini? Mengapa setelah pandemi kita buang elemen ini? Kemudian sekarang balik ke pasca pandemi, lalu apakah kita mau balik seperti dulu? Kalau mau balik seperti dulu, kenapa? Ya, jadi pertanyaan why terhadap apa yang kita lakukan perlu terus-menerus diajukan di dalam tubuh kepemimpinan gereja. Dan tentu untuk bisa dapat jawabannya, ya kembali kepada teologi ibadah yang komprehensif dan integratif ya. Dan satu aspek lagi yang saya kira perlu disorot terus di dalam pengajaran maupun khotbah-khotbah adalah aspek eklesiologi ya. Penghayatan orang Kristen terhadap gereja itu apa sih? Itu saya masih perhatikan gereja itu masih dianggap sebagai penyedia jasa. Ya, jadi konsumeristik banget pikiran umat Kristen terhadap gereja. Selama gereja memberi keuntungan buat saya, ya itulah gereja saya. Kalau gereja tidak bisa memberikan keuntungan kepada saya, itu bukan gereja. Saya pindah gereja lain yang bisa kasih keuntungan. Jadi pikirannya pikiran ekonomis banget gitu loh ya. Jadi saya kira kekeluargaan gereja perlu dikuatkan sebagai infrastruktur terjadinya proses pemuritan. Jadi teologi ibadah yang komprehensif integratif, simpelnya adalah tanya terus why. Kemudian yang kedua, kekeluargaan gereja perlu dikuatkan sebagai infrastruktur terjadinya proses pemuritan. Saya kira ini 3 aspek yang kritikal setelah pasca. Baik, makasih banyak nih. Wah, luar biasa. Ini waktunya untuk yang sudah diberikan oleh para narasumber kita. Kita bersyukur sekali kita bisa ngobrol di dalam topik ini. Dan tentunya nanti kita akan ada topik-topik lain, follow-up lainnya gitu ya, yang bisa kita bicarakan. Saya bersyukur dan saya berterima kasih sekali lagi buat waktu daripada para narasumber. Mari kita bersama-sama tutup dalam doa. Kita serahkan juga para hamba-hamba Tuhan yang bergumul di dalam bagaimana menyelenggarakan ibadah ini pasca pandemi. Kita akan doakan untuk mereka juga. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat waktu yang Tuhan berikan untuk kami boleh berbicara dan kami boleh berinteraksi satu dengan yang lain. Tuhan tolong berikan kepada para hamba-hamba-Mu ya Tuhan sebuah hikmat bijaksana yang dari Tuhan, khususnya untuk menentukan apa yang harus dilakukan ketika jemaat kami kembali untuk beribadah secara tatap muka. Tuhan tolong kami ya Bapa, biarlah kiranya Tuhan berikan para pemimpin-pemimpin Kristen hikmat dan bijaksana dan sensitivitas Tuhan dari firman-Mu, dari jemaat Tuhan yang mereka layani. Biarlah kiranya Tuhan kami boleh mendorong setiap orang ya Bapa untuk mengenal siapa Tuhan Yesus dan menyembah Allah yang benar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk waktu ini. Engkau berkati kami semua di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.